Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Sriwati dengan NIM 501402522. Kali ini saya akan membahas tentang tugas dari mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika dengan topik apa saja penemuan matematika oleh tokoh antirealisme dalam ontologi kontemporer dan strukturalisme. Dalam filsafat matematika kontemporer, aliran antirealisme, terutama dalam ontologi, menolak bahwa entitas matematika itu nyata secara independen dari pikiran atau praktek manusia. Tokoh-tokoh antirealis lebih tertarik pada konstruksi, penggunaan bahasa atau prosedur pembuktian daripada kebenaran objektif dari entitas matematika. Berikut beberapa tokoh dan penemuan atau kontribusi penting yang berkaitan dengan pandangan matematika mereka. Tokoh-tokoh antirealisme dalam antropologi dan kontemporer serta kontribusinya. Yang pertama, Elige Prouwer, intuisionisme, di mana berkontribusi utama mengembangkan intuisionisme, aliran antirealis yang menyatakan bahwa objek matematika dibangun oleh pikiran manusia, bukan ditemukan. Kemudian, menolak hukum logika klasik seperti hukum tertutup dari prinsip tertium atau non-datur. Kemudian mengembangkan bentuk analisis real berbasis intuisionistik termasuk choice sequences. Penemuan matematis yaitu topologi intuisionistik, kemudian intuisionistik real number construction yang berbeda dari pendekatan Dedekind atau Cauchy. Tokoh selanjutnya yaitu Aaron Hayting. Kontribusi utama yaitu pertama, merumuskan logika intuisionistik dalam bentuk formal. Kedua, menyediakan sistem aksiomatis formal yang menggambarkan matematika intuisionistik, sekarang disebut Hayting algebra dalam logika, di mana penemuan matematisnya Hayting algebra sebagai generalisasi Boolean algebra untuk logika intuisionistik. Penemu yang ketiga yaitu Mikhail Daman dengan kontribusi filsafat matematika. Yang pertama, membela antirealisme semantik, yaitu kebenaran suatu pernyataan tergantung pada justifikasi atau pembuktian, bukan pada korespondensi dengan realitas. Kemudian, kedua, mengadopsi dan menyebarkan logika intuisionistik sebagai basis untuk matematika yang antirealis. Penemuan matematisnya yaitu tidak secara langsung menemukan teori matematika baru, tetapi mendorong pengembangan logika intuisionistik dan teori semantik. Penemu selanjutnya yaitu Pierre Martin Love, yaitu konstruktivisme dan tipe teori. Kontribusi utama yaitu pertama, mengembangkan intuitionistik tipe teori atau ITT atau Martin Love tipe teori atau MLTT. Kemudian kedua, basis logika untuk pengembangan program pembuktian matematis formal seperti dalam Proof Assistance atau COC-ACDA. Penemuan matematisnya yaitu dependent tipe teori yang menjadi fondasi untuk pembuktian formal modern dan homotopik tipe teori. Penemu selanjutnya yaitu Stephen Colquhoun dengan kontribusi utama yaitu pengembangan rekursivisme dan konstruktivisme aritmatika. Kemudian fokus pada proses pembuktian dan efektivitas komputasional. Dengan penemuan matematis claims realizability interpretation menjembatani antara bukti intuisionistik dan makna konstruktif. Dasar bagi komputasi efektif dalam logika intuisionistik. Nah, sekarang kita akan membahas tokoh-tokoh
Antirealisme strukturalisme. Apa itu strukturalisme? Dalam matematika, strukturalisme menyatakan bahwa matematika bukan tentang objek individual seperti bilangan 2 atau 3, melainkan tentang struktur relasi antar objek. Contoh, bilangan natural tidak penting sebagai entitas individual, tetapi sebagai bagian dari struktur. Misalnya urutan 0, 1, 2 dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Antirealisme struktural menolak bahwa struktur matematika benar-benar ada di luar pikiran atau praktek manusia. Berikut ini beberapa tokoh dan kontribusinya. Tokoh antirealisme strukturalisme. Yang pertama, Michael Resnick, Mathematics as a Science of Pattern. Pandangannya yaitu mengembangkan apa yang disebut modal strukturalisme. Antirealisme, struktur matematika bukan entitas yang ada sendiri tetapi kemungkinan pola dari sistem yang bisa diwujudkan. Kontribusi, fokus pada struktur relasional tanpa mengasumsikan eksistensi objek-objek matematis. Dengan implikasi, mendorong pengembangan sistem matematika yang tidak membutuhkan individu sebagai dasar. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu Geoffrey Hellman, itu modal strukturalisme. Dengan pandangannya, kita bisa membicarakan struktur matematika secara hipotesis dalam kerangka logika modal. Antirealisme menyatakan bahwa objek matematika hanya mungkin ada dalam sistem yang memuaskan struktur tertentu. Kontribusi matematisnya yaitu yang pertama menggunakan logika modal untuk mengekspresikan teori struktural tanpa komitmen eksistensial terhadap entitas matematis. Pengembangan sistem logika formal berbasis modal untuk menggambarkan struktur matematika secara non-realis. Tokoh selanjutnya yaitu Charles Peirson dengan pandangan lebih moderat mendekati konstruktivisme struktural. Antirealisme mengkritik gagasan struktur sebagai entitas mandiri yang tidak bisa kita akses secara pengalaman atau intuisi. Dengan kontribusi analisis intensional terhadap struktur matematika dan kritik terhadap platonisme struktural. Hubungan dengan matematika formal yaitu konsep antirealis dalam strukturalisme mempengaruhi kategori teori, fokus pada struktur dan morfisme bukan objek individual. Tipe teori dan atau homotopi tipe teori mengaburkan identitas objek dan mengutamakan struktur relasional dan kesetaraan. Logika modal dan semantik modal digunakan untuk menyatakan struktur matematika secara non-realis. Kesimpulan singkat, antirealisme dalam strukturalisme matematika menghindari komitmen terhadap eksistensi entitas matematika dan sebagai gantinya. Yang pertama menekankan struktur sebagai pola relasional. Kedua menggunakan logika modal atau konstruktif untuk membicarakan matematika secara aman ontologis. Ketiga, meski tidak menciptakan teori matematika baru seperti intuisionisme, mereka berkontribusi besar dalam logika, semantik, dan fondasi formal matematika. Demikian paparan singkat saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.